yang belum tercapai. Saudara, hari ini malam hari ini Tuhan mau saya berbicara tentang hal yang lain, menyikapi apa yang ada di depan kita, seperti firman Tuhan hari ini kita mendengar bagaimana di dalam firman kita iman kita di dalam Tuhan harus bertumbuh. Saudara, malam hari ini kita mau belajar bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita bertindak sebagai orang-orang yang bijaksana. Mari kita akan melihat firman Tuhan kita malam hari ini dari Matius pasal yang ke-7. Saya harap saya bisa menyelesaikan firman Tuhan ini dengan cepat, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat firman ini bersama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan di akhir ketika Dia menyampaikan khotbah di bukit, pengajaran dasar dan juga pengajaran yang penting yang sering dialami oleh manusia, dan itu juga bukan hanya dialami oleh manusia secara umum, orang-orang secara umum, tetapi itu juga dialami juga sebagai di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Tuhan. Tuhan Yesus di akhir berkata seperti ini. Dia sudah banyak menyampaikan firman Tuhan, dia sudah menyampaikan banyak kebenaran firman Tuhan katakan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus berbicara tentang seorang yang bijaksana. Dikatakan orang yang bijaksana itu dia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, bukan sekedar mendengar firman, tetapi juga dilakukan. Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman itu lahir dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengacu kepada pengertian daripada bijaksana, apa artinya si bijaksana itu? Saya coba belajar dan saya coba melihat dari, kalau kita sebagai orang Indonesia ada kata-kata yang bisa kita lihat artinya melalui kamus besar bahasa Indonesia. Bijaksana diartikan selalu menggunakan akal dunia, pandai, arif dan tajam berpikir. Dikatakan seorang yang bijaksana dia selalu menggunakan akal budinya, dia menjadi seorang yang pandai, arif dan tajam di dalam berpikir. Lalu disampaikan juga
bahwa bijaksana ini arti yang lain katakan cermat dan teliti, hati-hati ketika menghadapi kesulitan. Ya. Jadi dua pengertian ya, dikatakan seorang yang selalu menggunakan akal berpikir. Ya. Kita melihat beberapa waktu kita juga mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Anta. Ya. Bagaimana Salomo ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan bertanya, apa yang kamu minta daripadaku Salomo? Jadi katakan, Salomo nggak minta kaya, Salomo nggak minta harta, Salomo nggak minta kedudukan, Salomo nggak minta jadi orang yang tersohor, termasyhur, tapi satu yang Salomo minta, hikmat, yang hati yang paham untuk dapat menghakimi bangsa Israel yang besar. Salomo minta kebijaksanaan. Ya. Salomo minta kebijaksanaan. Itu yang Salomo minta daripada Tuhan. Dan ketika ya, Salomo minta, Tuhan katakan yang lain Tuhan berikan. Tetapi ya, ketika Tuhan memberikan hikmat bijaksana ini, Tuhan menghadapkan kepada satu perkara yang kalau bagi orang kebanyakan perkara ini sulit dijaga. Tetapi kemudian dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan, maka Salomo dapat memecahkan perkara yang dihadapinya. Ketika apa? Dua orang perempuan sudah rebutan. Saudara bisa baca misalnya di satu ajaran saya ketiga ya. Setelah Salomo berdoa meminta hikmat, lalu Tuhan berikan dan menguji akan hikmat bijaksananya Salomo. Ya. Kalau tadi di dalam terjemahan ya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia berkata, KBBI, di dalam KBBI berkata bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya, pada bijaksana pada berpikir, lalu kemudian cermat teliti hati-hati ketika menghadapi kesulitan. Ya. Lalu dikatakan kalau firman Tuhan juga berkata tentang hal bijaksana. Siapa orang yang bijaksana dan bagaimana orang yang bijaksana itu? Ya. Kalau firman Tuhan apa yang kita baca tadi, menurut ayat yang kita baca, setiap orang yang apa? Mendengar firman perkataanku, mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya mendengar tetapi melakukannya. Ya, seperti orang bijaksana didirikan rumah di atas batu. Orang bijaksana itu dia akan dirikan rumahnya di atas dasar yang teguh, di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang benar. Ya karena apa? Ketika ada hujan, badai, angin yang keras meniup, yang bertiup dan mengenai rumah ini, dan mengatakan rumah ini tak kokoh, teguh, berdiri, tidak kokoh. Ini berbicara tentang orang bijaksana. Berbeda dengan orang yang tidak bijaksana, firman Tuhan yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Sebelum kita masuk di tahun 2025, dikatakan kemarin banyak prediksi, ada resesi ekonomi, ada hal-hal yang lain-lain. Dan saya selalu berkata, ini bukan hanya prediksi manusia, tetapi ini berbicara tentang nubuatan firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, keadaan zaman akhir. Sana dikatakan manusia akan mengasihi dirinya sendiri, menjadi hamba Tuhan, anak-anak yang tidak taat lagi kepada orang tua. Lalu kemudian orang menjadi garang, tidak bisa menekan diri, dan banyak dikatakan oleh 2 Timotius pasal ketiga di ayat
ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nubuatan Pasal 3. firman Tuhan. Karenanya firman mengingatkan kepada kita, hiduplah sebagai seorang yang hidup. Jangan orang yang hanya mengikuti akan pikirannya sendiri. Efesus, coba kita buka dulu Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, di dalam ayatnya yang ke 16 sampai 15 sampai dengan ayat yang ke 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan akan ada masa yang sukar di hari-hari yang terakhir. Dan memang hal itu bisa kita rasakan. Mungkin di hari-hari terakhir ini yang kita dengar di negara kita adalah kegoncangan ekonomi. Di mana kegoncangannya? Kemarin disampaikan PPN, pajak bertambah nilai dari 11% menjadi 12%. Lalu kemudian nanti ada lagi peraturan undang-undangan kalau PPN naik itu yang besok pagi. Lalu pada tanggal 5 pajak SPNK naik 66%. Lalu apa lagi? Ya masih banyak lagi hal-hal yang ke depan yang kita rasakan. Itu kok berat. Bukan hanya buat orang yang tidak melakukan, mungkin kita sebagai orang percaya pada Tuhan juga kita bisa rasakan akan hal ini. Ya, pelaku usaha di mana kita akan berjualan, ada pajak setiap barang pajak. Tetapi ya kita minta Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang bijak, dengan firman lakukan. Ya, kenapa kita harus lakukan hal itu? Ya, kenapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Ketika kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, dari ayat yang kita baca kita bisa belajar yang pertama adalah bahwa firman Tuhan itu akan menjadi dasar kehidupan iman kita. Ya, firman Tuhan akan menjadi dasar kehidupan iman kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-17 ketika firman berbicara orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar itu langkahnya dia akan lakukan seperti ini. Ya. Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang senantiasa kita boleh baca, yang senantiasa ketika ibadah kita boleh dengar, yang mungkin ketika kita buka medsos ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini ada kebenaran Allah. Firman Tuhan katakan apa? Dia bertolak dari iman memimpin orang percaya, kehidupan orang percaya. Dikatakan tadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Yang ada di dalam iman di dalam Kristus bertolak dari iman, dikatakan memimpin kepada iman. Jalurnya
meleset. Disitulah ketika seorang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan orang percaya akan menjadi bijaksana. Bijaksana dalam apa? Ya. Bijaksana di dalam kita menghadapi keadaan dunia yang makin jahat. Tadi dikatakan hiduplah sebagai orang yang jangan sebagai orang yang bebal. Hiduplah sebagai orang yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan, mengenal kehendak Allah, bukan sebagai orang yang dikatakan tidak benar. Ya, jangan sebagai orang bodoh firman Tuhan. Tuhan mau hidup kita menjadi bijaksana. Dan Tuhan mengajar kepada kita. Kita berdoa dan terus meminta kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana bijaksana? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap. Haleluya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk kita jadi bijaksana, mengabdi kehendak Tuhan. Dunia hari ini syarat kemabukan, dunia hari ini syarat pesta pora, dunia hari ini tinggal di dalam kejahatan, dunia sekarang gak karuan ya. Kalau sekarang kita melihat ada yang namanya LGBT, di situ ada hubungan-hubungan yang tidak wajar dan normal. Kalau kita melihat dan kita membaca mungkin di dalam artikel-artikel yang lain dikatakan seperti ini. Di Taiwan itu gender itu ada berapa? Gender itu kalau Allah menciptakan hanya dua, laki-laki dan perempuan. Sekarang ada laki-laki dia lepas kelamin menjadi wanita, namanya transgender. Ya. Demikian juga wanita menjadi laki. Ya. Di Indonesia yang saya pernah dengar, gitu ya. Ada banyak sih, ya cuma saya nggak hafal. Hanya satu yang saya dengar gitu ya. Amelia Manganan, ya, seorang atlet bola voli putri seperti itu. Dia dari wanita, dia seorang angkatan juga seorang perwira polisi kalau nggak salah, ya, seorang polisi, dia berubah gender menjadi laki-laki. Anak saya ada berapa gendernya? Ada 13 katanya. Apa aja? Jadi nggak tahu, nggak bisa menghafalkannya seperti itu. Di Amerika lebih lagi, gendernya ada berapa? Ada 23. Apa aja? Saya itu ada apa? Untuk menghafalkan gender itu, karena yang saya tahu hanyalah gender itu ada laki-laki dan perempuan. Inilah yang terjadi di dunia. Belum lagi krisis ekonomi dan hal yang lain-lain. Ya, tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi kehidupan kita. Yang firman Tuhan katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam firman itu, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menemukan di situ ada kebenaran Allah. Dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, saya mengatakan seperti ini. Kebenaran Allah itu mengalahkan kenyataan yang ada di dalam dunia. Ya. Ketika orang menjadi zamannya susah. Ya. Kemarin kita nyanyi Jen Raida dari orang beriman, ya. Zaman edan serius gue akan wah, betul.
baik-baik saja. Tapi kebenarannya adalah seperti ini. Tadi hujan katakan, Kau sertaku selalu sertaku. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan seperti ini. Bersyukur ya, di awal tahun kemarin, tema Natal yang tahun kemarin itu dikatakan ya, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan ayat firman Tuhan, Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saya katakan seperti ini. Kalau bagi saya percaya ayat itu juga yang akan menjadi ayat emas bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang tetap sama. Kemarin hari Sabtu ketika kita ibadah di tempat Ibu Harjina, ya, segala sesuatu berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang kelima, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang Immanuel, Dia yang adalah kasih-Nya tidak berubah dalam kehidupan kita, Dia yang adalah kuasa-Nya tidak pernah berubah dalam Tuhan kita, Dia yang adalah berkat-Nya tidak pernah berubah dalam Tuhan kita, Dia yang adalah damai-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Semua baik keadaan dunia yang kacau balau dan juga respon kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak kesulitan, banyak tantangan, pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan keluarga, baik itu pergumulan dengan masyarakat, baik dengan hal-hal yang lain-lain. Ya. Kemarin Natal juga ya sempat saya maksudnya ada orang bercakap-cakap tentang saya tentang hubungan. Jadi saya katakan nggak apa-apa. Ya. Saya hanya katakan nggak apa-apa, semua sudah baik-baik saja. Tentang hubungan saya katakan semua baik-baik saja. Ya. Lalu kemudian ada lagi mungkin hal-hal yang lain tentang pendidikan anak, sekolah, tentang banyak keperluan yang kita hadapi. Saudara, ketika kita menjadi bijaksana, sama-sama kita bisa memiliki respon benar terhadap masalah kita. Respon benarnya itu bagaimana? Bukan masalah yang berubah. Masalah tetap ada, masalah tetap mungkin kita alami, tetapi kita yang berubah dari cara berpikir kita terhadap semuanya. Dan yang mungkin kita suka mengeluh, dan yang mungkin ketika kita mendengar sesuatu dan kita ada masalah, kita lalu marah. Dan yang mungkin kita mengalami sesuatu dan itu hal itu tidak mengenakan kepada kita langsung kecewa, kita langsung sakit hati, kita langsung timbul kekaitan dalam kehidupan kita. Kita menjadi bijaksana. Respon kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita salah, respon kita mulai perbaiki diri kita. Ketika kita merasa diri kita benar, tapi kita tidak dianggap, dan kebenaran kita, apa yang kita anggap benar itu dianggap kosong. Apa yang mau kita lakukan? Berdiam diri saja, berdoa kepada Tuhan. Tidak harus kita respon segala sesuatu dengan emosi yang keluar mendadak. Tapi kita mau belajar berdiam. Mari kita mendengar firman menjadi tenang, yang fokus. Apa 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai hati dan jadilah tenang.
Orang yang bijaksana dapat menjaga hatinya. Orang yang bijaksana dapat memiliki kelapangan hati. Ini yang kita rindukan, kita alami dalam hidup kita. Kita punya kelapangan hati menghadapi segala sesuatu, menghadapi kekurangan bagaimana sama, jangan bersukacita. Saya beberapa waktu sampaikan dan saya pernah sampaikan juga ya bahwa kita ini hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita ini diberkati oleh Tuhan dan ketika kita diberkati pelan-pelan saya sampaikan seperti ini ada berkat-berkat yang bagi orang lain juga. Saya mau saksikan sedikit seperti ini. Saudara saya 2 kali kami mengalami seperti kami terima berkat Tuhan. Dan Tuhan ajar kami, memang Tuhan kasih kami yang diberkati. Saya sampaikan sebagai suatu sombongan, tetapi memang Tuhan berkati di dalam hati kami. 2 kali kami mengalami, kami terima berkat dan kami bagi-bagi berkat. Setelah bagi-bagi berkat, 2 kali saya katakan seperti ini, sisa yang harus terima yang Rp9.000 dan yang kedua Rp7.000. Apa yang harus saya lakukan? Saya sama istri saya pandang-pandang ketika saya harus memberkati, senyum. Ada berkatnya, kita terima segini ya. Setelah itu apa? Ada divisi pengembangan, ada pengembangan dan istri saya katakan divisi. Kita senyum, sukacita. Ya. Alami dan nikmati. Ya. Alami dan nikmati. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kami punya respon benar menghadapi masalah keuangan. Kalau Tuhan izinkan kami nggak punya uang, maka nggak tahu kami nggak punya uang, kami senyum seperti itu. Kalau Tuhan izinkan kami memberkati, beberapa waktu yang istri saya memberkati, kami memberkati orang yang sakit dan dia memerlukan uang, pinjam uang. Sampai hari ini, ya, istri saya tahu orang yang ditolong itu memang sakit hati. Sampai hari ini uang yang dipinjam tidak kembali. Kami tak tersenyum. Saya pernah beberapa waktu kehilangan uang. Saya katakan harus merenggut, harus suntuk, enggak, tetap bersukacita, tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Dan nyata buat kami, berkat Tuhan itu mengalir, berkat Tuhan mengalir. Sedangkan kita mau belajar, ini harus sukacita menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang kita tidak akan pernah tahu di tahun ke depan, bukan tahun 2025, tetapi tahun 2026 dan selanjutnya kita juga tidak tahu. Ya. Tetapi yang saya mengerti pasti kebenaran firman Tuhan sudah benar adanya, tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita umat yang percaya kepadanya. Amin. Apa Tuhan tetap memelihara hidup kita? Kenapa? Dia tidak di dalam kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Bapa kita di surga, pernah saya katakan, Dia akan selalu pedulikan kita kapan. Dia akan selalu pedulikan kita kapan. Ya, saudara, kita melihat respon benar terhadap segala sesuatu. Lakukan firman, dengar firman Tuhan, lakukan firman-Nya. Ya, maka kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan nyata. Ya. Apa itu lakukan firman Tuhan? Taat
dari berbagai segi, mau dia ditulis dari atas ke bawah dibaca T A A T, dibaca dari bawah ke atas T A A T, dari kanan ke kiri T A A T, dari kiri ke kanan T A A T. Jadi dibaca diputar-putar dari mana-mana saja. Taat is taat. Gak ada yang namanya kita bisa tolak-tolak, yang gak ada yang namanya kita terhadap firman Tuhan tawar-menawar, enggak. Tetapi kita mau lakukan itu sungguh-sungguh. Kalau kita nggak lakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh, kita tidak mau taat, apa yang terjadi? Tambahkan M di tengah. T A M A T. Jadi dibaca dari kiri ke kanan, dibaca dari kanan ke kiri, dibaca dari atas ke bawah, dibaca dari bawah ke atas. Tetap dan kalau kita kenal sama firman Tuhan, hidup kita akan menjadi amat habis selesai. Karenanya, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi dasar, menjadi fondasi kehidupan kita, ketika dalam firman itu kita menemukan kebenaran Allah dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan ada tinggal dalam kehidupan kita semakin menjadi kuat. Jangan cuma dengarkan, tetapi lakukan. Tetapi kebenaran firman yang sederhana ini boleh memperkaya kehidupan kita. Mari kita akan kepada tidak banyak yang dapat yang kita terima malam hari ini. Kita hanya diajar oleh Tuhan. Milik ketaatan akan firman. Kita diajar setia, bukan hanya dengar firman, tetapi lakukan. Dan biarlah firman